Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Angelin. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang mengenal apa itu benda padat, benda cair, dan benda gas. Benda-benda di alam semesta digolongkan menjadi 3 jenis. Yang pertama, benda padat, yang kedua benda cair, yang ketiga benda gas. Nah, dari 3 jenis benda tadi, benda-benda ini terbentuk dari sifat-sifat yang berbeda. Apa sih itu benda padat? Benda padat adalah benda yang memiliki bentuk dan ukuran yang tetap. Walaupun dipindah-pindah tempat, bentuk dan ukurannya akan sama. Contoh benda padat di lingkungan sekitar kita adalah seperti batu, kelereng, kayu, itu termasuk benda padat. Nah, benda yang kedua adalah benda cair. Benda cair adalah benda yang memiliki volume tetap, tetapi bentuknya akan sesuai dengan wadahnya. Jadi apabila ada benda cair yang ditaruh di baskom, bentuk benda cair itu akan seperti baskom tersebut. Apabila benda cair itu dari baskom dipindah ke tempat minum, bentuk benda cair itu akan menyerupai seperti tempat minum itu. Nah, apa saja sih contoh benda cair di lingkungan sekitar kita? Contoh yang pertama seperti minyak goreng, lalu ada kecap, lalu ada sirup. Jenis benda yang ketiga yaitu benda gas. Benda gas adalah benda yang memiliki ukuran dan bentuk yang selalu berubah-ubah sesuai dengan tempatnya. Nah, itu tadi sekilas pengenalan tentang apa itu benda padat, apa itu benda cair, dan apa itu benda gas. Nah, itu tadi sedikit penjelasan tentang mengenai pengenalan benda padat, benda cair, dan benda gas. Banyak salah, mohon dimaafkan. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan tentang sifat-sifat benda padat, benda cair, dan benda gas. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adila Nur Azizah, mahasiswi semester 4 program studi pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UN Sunan Kalijaga. Pada kesempatan hari ini, saya akan melakukan percobaan mengenai sifat-sifat benda padat, benda cair, dan juga benda gas. Untuk melakukan percobaan tersebut, saya mempunyai beberapa alat, yakni 3 buah benda padat berupa 2 pulpen dan 1 spidol. Kemudian saya mempunyai 2 buah gelas, yang satu kecil, yang satunya lebih panjang, dan sebuah piring. Untuk melakukan percobaan mengenai benda padat, sifat benda padat, di sini saya akan mencoba memasukkan spidol ini ke dalam gelas dan sebuah piring. Setelah kita amati benda padat yang kita masukkan ke dalam wadah yang berbeda-beda, ternyata bentuknya tetap dan volumenya juga tetap. Selanjutnya adalah sifat zat cair. Di sini saya memiliki sebuah gelas berisi air yang akan saya tuangkan kepada 3 tempat yang berbeda-beda. Jadi saya akan tuangkan pada sebuah gelas, kemudian gelas satunya, dan sebuah piring. Setelah kita amati, ternyata bentuk air ini berubah-ubah sesuai dengan wadahnya. Kemudian volumenya tetap, tidak berkurang dan tidak bertambah. Dan sifat zat cair yang ketiga ialah mengalir ke tempat yang lebih rendah. Seperti halnya jika kita tuangkan, air tersebut akan mengalir ke tempat yang lebih rendah. Berarti dapat disimpulkan bahwa zat cair memiliki bentuk yang berubah-ubah sesuai dengan wadah yang ditempatinya. Selanjutnya adalah sifat gas. Di sini saya memiliki sebuah plastik yang akan saya tiup. Dapat diketahui bahwa dalam plastik ini terdapat sebuah gas yang mana volume dan bentuknya itu berubah-ubah sesuai dengan wadah yang ditempatinya. Kemudian sifat gas yang selanjutnya adalah memenuhi seluruh ruangan yang Perkenalkan, saya Vina Nur Hidayah akan melanjutkan praktikum dari teman-teman saya sebelumnya tentang tekanan zat cair. Ada beberapa bahan yang digunakan dalam praktikum ini. Yang pertama ada gunting,
utamakan yang ujungnya tajam, kemudian botol, kemudian plester, dan juga air. Pertama-tama buatlah lubang di botolnya sebanyak 3 buah, kemudian beri plester dari lubangnya. Isi botol dengan menggunakan air. Lepaskan plasternya, lalu amati. Kita dapat melihat dari hasil pengamatan bahwa lubang paling bawah memiliki pancaran yang lebih panjang dari lubang di atasnya. Begitupun sebaliknya, lubang yang paling atas memiliki pancaran yang lebih pendek daripada lubang-lubang di bawahnya. Semakin dalam lubang dari permukaan zat cair, maka tekanan akan semakin besar pula. Selanjutnya kita beralih menuju ke materi peristiwa adhesi dan kohesi. Peristiwa adhesi sendiri merupakan peristiwa gaya tarik-menarik antara partikel zat yang tidak sejenis, sehingga mengakibatkan antara dua partikel zat tersebut apabila dicampurkan akan mengalami kemelekatan dari dua unsur yang tersebut. Sedangkan kohesi sendiri merupakan peristiwa dari kebalikan dari peristiwa adhesi, yaitu peristiwa gaya tarik-menarik antara dua partikel zat yang sejenis, sehingga mengakibatkan dua partikel zat tersebut apabila dicampurkan tidak dapat melekat. Pada partikel-partikel zat padat dan cair dapat mengadakan suatu ikatan, sehingga dapat mengakibatkan gaya tarik-menarik antara dua partikel zat tersebut. Sebagai contohnya dalam kehidupan sehari-hari, sudah saya sediakan teman-teman, ada 2 gelas. Nah, itu air dengan teh. Berikut adalah hasilnya. Baik teman-teman, bisa kita lihat antara air dengan minyak tidak dapat menjadi satu. Nah, ini adalah peristiwa dari kohesi, yaitu antara air dan minyak. Sekian teman-teman yang dapat saya sampaikan. Baik, lanjutkan praktikum dari teman saya selanjutnya, yaitu tentang konsep terapung, melayang, dan tenggelam. Di sini saya sudah menyiapkan alat dan bahan. Yang pertama yaitu ada 3 buah telur, ada gelas transparan, lalu ada garam, dan ada air. Yang pertama kita lakukan yaitu kita tuangkan air pada masing-masing gelas. Lalu selanjutnya kita letakkan telur ke dalam gelas. Telur yang bagus ditandai dengan tenggelamnya telur ke dasar gelas, sedangkan telur yang busuk ditandai dengan terapungnya telur di permukaan air pada gelas. Lalu hal selanjutnya yang dilakukan yaitu kita masukkan garam ke dalam gelas yang kedua dan gelas yang ketiga. Lalu 2 sendok garam pada gelas yang ketiga. Setelah itu kita letakkan kembali telur-telur tadi ke dalam gelas. Dan hasilnya akan menjadi seperti ini. Pada gelas pertama, telur tenggelam. Lalu pada gelas kedua, telur melayang. Dan pada gelas ketiga, telur terapung. Hal ini terjadi karena pada gelas pertama, massa jenis fluida atau massa jenis air lebih
kecil dari massa jenis telur, sehingga telur tenggelam. Lalu pada gelas kedua, massa jenis air sama dengan massa jenis telur, sehingga telur melayang. Lalu pada gelas ketiga, massa jenis air lebih besar dari massa jenis telur, sehingga telur dapat terapung.